Bismillahirrahmanirrahim. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiatin a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang sayangnya tak terukur sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam semoga tertimpa curahkan kepada Nabi mukjizat tertingginya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia sejak zaman dahulu hingga zaman saat sekarang ini adalah masalah dekadensi moral yang sedang bergejolak, merabak dan mewabah dalam berbagai kehidupan, termasuk generasi kita saat sekarang ini, generasi Gen Z yang terlahir dari tahun 2000-an. Kemerasokan akhlak di era Gen Z memang sering diperbincangkan karena adanya pengaruh perkembangan teknologi yang sangat mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan hanya bermodalkan smartphone dan paket data. Kita bisa menjelajahi hingga ke seluruh dunia. Tapi sayang para pengguna media sosial mengabaikan nilai moral dan etika. Dapat kita perhatikan banyak kasus kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata, aktivitas dunia maya yang mengalahkan dunia nyata, timbulnya pemerkosaan, perampokan, pembodohan bahkan sampai mabuk-mabukan yang mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Padahal kita merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Masa muda, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan para pemuda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu hadirin, mengingat betapa pentingnya peran akhlak dalam generasi Gen Z, maka dengan berdirinya saya di sini akan saya sampaikan secuil ilmu, setetes hikmah, sepatah kata, namun akan saya sampaikan dengan beribu-ribu kata yang saya beri tema keteladanan Nabi di hati menginspirasi Gen Z. Sebagai acuan akan saya kumandangkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh
telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau terbebas dari perilaku keji, dengki, dan iri hati. Beliau terbebas dari dosa karena Allah telah memaksum beliau. Beliau yang senantiasa berdakwah, berdoa, dan bermunajat hanya kepada Allah. Berbeda dengan kita yang sudah jelas-jelas memiliki dosa yang tak terukur lagi, namun tetap sajalah tak sadar-sadar memohon ampunan kepada Allah. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, keberhasilan sifat Rasul, serta kemuliaan beliau dalam memimpin suatu negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan. Sifat Rasul yang selalu mementingkan kepentingan rakyatnya dan mementingkan akhlakul karimah yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi tobat, yang dulu menyembah berhala kembali menyembah Allah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang paling tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ala Al-Maududi dalam bukunya Improvement of Islam. Ia menegaskan bahwa is the lowly example. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap, yang di dalam dirinya terdapat kemuliaan dan kebesaran sifat manusia, dan sifat itu sangat penting terutama bagi akhlak Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah membawa perubahan dengan menanamkan akhlak yang terpuji seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Beliau adalah teladan terbaik bagi umatnya yang menunjukkan akhlak mulia dan menuntun umatnya agar membenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, hargai masa muda. Masa inilah penuh ilmu dan pengalaman. Jangan sia-siakan. Yang kedua, jangan terlalu ikut tren. Media sosial senantiasa berubah, tetapi ilmu dan akhlak kekal selamanya. Yang ketiga, berani mencoba, berani gagal. Karena kegagalan bukanlah pengakhiran, tetapi guru terbaik. Yang keempat, jaga adab hormat orang tua, walau zaman berubah, tetapi nilai murni tetap nomor satu. Yang kelima, kawal emosi dan sabar. Hidup memang tak selalu indah, tetapi dengan sabar kita menjadi lebih kuat. Dunia memang semakin maju, tren silih berganti, tetapi jangan sampai hanyut. Gunakanlah teknologi untuk nilai tambah diri, bukan hanya sekedar hiburan. Gagal sekali, tidak apa, bangun balik dan coba lagi. Segala benar hanya milik Allah semata. Jika banyak salah, saya hanyalah manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Pergi ke pasar bersama si Indah, membeli ikan tidak berduri. Jika bukan generasi muda, siapa lagi yang akan membangun negeri? Akhlak Nabi jangan pernah dilupakan. Syukran wa afwan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.